Malam dunia gaib, saudara. Kali ini Abin akan menceritakan pengalaman ketika saudara kita yang satu ini memasuki alam gaib tanpa mantra, tanpa jin. Pengalaman ini dikisahkan oleh seorang pemuda yang sejak awalnya sering terganggu oleh kejadian-kejadian aneh seperti suara-suara tanpa wujud, pergerakan benda-benda tanpa wujud. Hingga suatu ketika ia merasa dendam dengan dirinya sendiri karena tidak pernah melihat hal seperti itu, tapi dia merasakan hal seperti itu. Dan dia pun berkeinginan ingin mengetahui kebenaran hal gaib tersebut. Hingga beberapa tahun kemudian, ia bertemu dengan seseorang yang tidak sengaja ia pun menceritakan sering mendengar, melihat hal-hal aneh, tetapi yang belum ia yakin. Singkat cerita, terjadilah dialog di antara keduanya. Yang ternyata seseorang yang telah ditemunya ini merupakan orang yang cukup punya pengetahuan tentang ilmu gaib. Dan orang tersebut pun berkata, "Benarkah kamu ingin melihat makhluk gaib?" Dengan lantang ia pun menjawab, "Iya, saya ingin melihat." "Baiklah, lakukan gerakan yang akan aku berikan kepadamu." Singkat cerita, orang yang telah ditemuinya ini memberikan amalan atau puasa untuk saudara kita ini yang ingin melihat alam gaib. Jadi puasa yang diberikan oleh orang tersebut adalah puasa melek atau tidak tidur. Dan orang tersebut pun berkata, "Jangan sampai kamu tidur walaupun hanya sedetik pun, itu sama dengan gagal. Saat kamu sudah tertidur, ulangi puasa itu, start mulai jam 6 sore sampai dengan jam 6 sore di hari berikutnya. Itu akan terhitung 24 jam. Baiklah." Akhirnya pemuda tersebut pun mulai menjalankan puasa melek yang telah ia peroleh dari orang tersebut. Hari demi hari, ternyata puasa atau tirakat yang kelihatannya sepele tersebut, hanya tidak tidur ini, ternyata bukan hal yang mudah. Puasanya ini ia beberkan. Dalam puasa tersebut itu dia masih boleh makan, minum, tapi dia tidak boleh memberikan hal-hal yang negatif atau bertindak negatif. Tindakan negatif ini akan sangat mempengaruhi saat dia dengan kondisi tidak tidur seperti itu. Dan ia pun harus benar-benar bertujuan secara positif atau bertujuan inti tersebut. Sampai berhari-hari, pemuda ini pun terus mencoba, tetapi selalu masih gagal. Tapi ia pun terus-menerus menjalankan sekuatnya. Akhirnya ia pun merasa agak menyerah, karena mencapai 24 jam saja pun ternyata tidak mudah. Hingga ia pun agak lelah, secara nafsunya sudah mereda, ingin melihat makhluk gaib sudah mereda. Tetapi ia pun tetap menjalankannya dengan berpindah-pindah tempat mencari teman yang masih belum tidur. Suatu ketika ia pun janjian dengan teman yang sudah lama ia tidak bertemu. Singkat cerita, ia pun memperoleh janji dengan temannya tersebut, dan temannya tersebut pun memberikan izin kepada dia untuk mau menemaninya karena udah lama tidak bertemu dan begadang. Tapi di sini si temannya ini ia tidak mengetahui kalau saudara kita ini memiliki niat khusus yang tidak tidur tersebut untuk berpuasa. Tapi si temannya ini dia tidak mengerti sama sekali. Mereka pun akhirnya bertemu di rumah temannya ini. Karena lama nggak ngobrol-ngobrol, ternyata obrolan mereka ini sangat asik. Dan tanpa terasa pun ternyata ia sudah melampaui 24 jam. Lebih tepatnya di angka 32 jam. Dari start awal
jam 6 sore di kemarin hari sampai dengan jam 6 sore di hari ini. Dan waktu dia ngobrol-ngobrol dengan temannya itu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Satu batang rokok demi batang rokok, ia pun tidak pernah putus untuk menyambung, karena memang untuk menghela rasa ngantuk tersebut ia memakai metode merokok tanpa henti. Ia pun membawa rokok sebanyak-banyaknya untuk modal dia anti ngantuk. Sampai saat jam menunjukkan pukul 1:30 malam, saat dia tanpa henti merokok, hingga suatu ketika saat ia menyalakan korek api untuk membakar rokoknya yang sudah kesekian kali, mata pemuda ini seperti blur saat melihat nyala api tersebut. Ia merasa agak aneh karena blur matanya ini tidak kunjung reda. Tetapi menurut pemuda tersebut, blur yang dia rasakan itu sepertinya di matanya tidak merasa ada apa-apa. Jadi dia hanya merasa blur, atau yang dilihat itu semuanya kelabu. Dan saat dia melihat di sekitarnya, dia itu masih dengan jelas masih bisa melihat kursi yang ia duduki, menandakan matanya bukan sedang ngeblur. Tetapi dia merasa aneh, kenapa suasana di situ menjadi abu-abu. Dan kursi yang mula-mula ia duduki tersebut kursi sofa, ternyata saat dia pegang berubah menjadi kursi kayu. Dan mula-mula yang di depannya adalah temannya. Dia pun sudah tidak melihat temannya berada di depan, dan ternyata di sebelah kiri dia terdapat orang yang sedang duduk tetapi dengan postur yang tinggi besar. Dia pun hanya bisa melihat kaki sampai dengan perutnya, tidak bisa sampai ke kepalanya. Di depan dia ada orang, tetapi memiliki kepala yang sangat besar dan mata yang sangat lebar yang sedang melihatnya. Dan ia dapati ada seekor kuda yang mendekati kakinya, tetapi ukuran tubuh kuda tersebut tidak seperti kuda yang semestinya, hanya sebesar kucing. Pemuda ini pun merasa kebingungan atas kejadian tersebut. Sampai suatu ketika ia melihat semua ruangan tersebut berubah total. Dan saat ia melihat sosok wajah di ujung ruangan tersebut, di wajah sosok tersebut banyak tonjolan-tonjolan berwarna hitam, banyak memenuhi di wajahnya, dan memiliki mata berwarna putih, menatapnya dengan tajam. Lalu ia pun teringat kalau memang puasa yang ia lakukan semata-mata untuk melihat alam gaib. Pemuda ini pun langsung menyadari kalau puasa tersebut ternyata bukan main-main. Ia pun segera istighfar tanpa henti hingga sampai berjam-jam dia beristighfar, masih saja dengan suasana seperti itu. Sampai suatu ketika dia pun tidak menghentikan istighfarnya, dan dia seperti mendengar suara panggilan yang menyebut namanya. Saat dia mendengar panggilan tersebut, suasana yang mula-mula berwarna abu-abu mulai memudar dan semakin terang. Kembali sedikit normal dengan posisi temannya yang sedang memegang kedua tangannya dan menarik-narik bahunya dan memanggil-manggil namanya karena merasa janggal dengan keadaan pemuda tersebut. Saat pemuda ini tersadar, ia pun langsung kaget. Apa yang sedang aku rasakan? Temannya pun terus menanyai dia, tapi dia tidak menjawab. Pemuda ini pun hanya menengok jam, yang ternyata jam baru beranjak hanya sekitar 10 atau 15 menit.
Padahal yang ia rasakan waktu di alam tersebut seperti sudah berjam-jam di sana. Dengan nafas sedikit tersengal-sengal, ia pun meminta minum pada temannya. Tapi di sini ia tidak berani menceritakan pengalamannya karena itu terjadi di rumah temannya tersebut. Demikian kisah pemuda yang telah masuk ke alam gaib. Semoga kisah ini menjadi cerita atau pengalaman, berbagi pengalaman kepada teman-teman dunia gaib. Kita di sini bukan untuk mengajari tutorial masuk ke alam gaib, tapi hanya untuk dijadikan pelajaran. Baik, terima kasih. Salam gaib.